Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke hari pertama untuk pelatihan digital marketing sebagai persiapan uji sertifikasi digital marketing. Untuk hari ini materinya yaitu analisa data digital. Trainer yang bertugas itu Mas Joko Santoso. Mungkin nanti Kak Marco bisa sambil diikuti dengan praktek ya, nanti langsung ke praktek untuk pengisian portofolio. Kok suaranya kecil ya, Kak? Suaranya kecil masuk kok. Ini Iya, Pak, lumayan. kecil. Ya, Oh, ini kecil. lumayan. Sudah oke. Oke ya. Makasih. Untuk analisa data digital nanti targetnya bisa memenuhi untuk portofolio tugas di Google Classroom ya. Kemarin sudah di-share untuk Google Classroom-nya. Jadi mungkin nanti bisa mengikuti untuk step by step-nya dari Mas Joko. Begitu Mas Joko? Oke, boleh dimulai sesinya. Saya persilakan untuk Mas Joko. Oke. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Marco ini. Mas Marco ya? Selamat siang, Mas Marco. Halo? Suara saya terdengar gak? Dengar, Kak? Dengar. Oke. Eh, Perkenalkan, nama saya Joko Santoso, salah satu trainer dari Kampus Digital. Ini mengisi materi analisa digital. Sebelumnya Pak Marco sudah punya bisnis atau belum nih? Bisnisnya apa Usaha nih orang Mas tua. Marco ini? Usaha orang tua, Pak. Mengelola Untuk usaha orang tua gitu Mas Joko. Kemarin sih di bidang fashion ya Mas Marco ya. Iya, benar, Kak. ya usahanya, halo, ini nanti sertifikasi juga ya? Kok putus-putus ya, Kak? Aku putus-putus, nggak? Halo, jelas? Ya Cek. tadi sempat delay. Ini sampai sertifikasi ya? Iya, sampai sertifikasi. Untuk sertifikasi kita langsung kita bahas ke soal di Mm-mm. sertifikasinya nanti sambil kita materi di situ. Mm-mm. Berarti ini saya buka juga ya. Classroomnya. Oke. Untuk analisa digital itu ini classroomnya ya sudah kebuka sama ya? Sebentar. Bentar belum. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Aku sambil dengerin. Oke. Jadi ini classroomnya untuk sertifikasi digital marketing. Jadi di sini ada 3 tugas. Ada banyak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi yang di sini ada yang nomor satu ini biodata, terus nomor dua ada asesmen bisnis, nomor tiga ada bisnisku, nomor empat ada optimasi bisnis, dan ada umpan balik. Nah, untuk yang pengerjaan soal tuh hanya tiga aja di sini, asesmen bisnis, bisnisku, dan optimasi bisnis. Oke, jadi ini nanti Mas Marco mengerjakan yang ini aja, tiga ini untuk portofolionya. Untuk biodata diri nanti tinggal mengisi aja, nanti dipandu sama Mbak Dita adminnya. Oke, untuk analisa digital itu ada di sini, di asesmen bisnis. Ini ada studi kasus untuk meriset atau menganalisa seputar bisnisnya LSP. Terus sama yang di bisnisku. Jadi nanti disuruh atau diminta untuk meriset bisnisnya sendiri. Kayak di sini. Ada dua ya.
Jadi di asesmen bisnis sama di bisnisku. Oke, yang pertama di sini kita ada studi kasus ya di asesmen bisnis. Udah kebuka, Kak. Oke. Di depan laptop juga nggak nih Mas Marco nih? Kenapa? Di depan laptop juga nggak? Aku bukanya di sini, di handphone. Bisa? Bisa, tapi untuk pengerjaan tugasnya mau mengerjakan langsung atau nunggu selesai materi nih baru pengerjakan? Oh, langsung ngerjain gitu aja ya? Oke, Kalau gitu tak buka. oke. Share screen sudah tampil ya ini ya? Sudah, Kak. Oke, oke. Kita mulai ya. Di sini asesmen bisnis sebagai seorang digital marketer Anda memiliki kemampuan menganalisa data dan melakukan riset terhadap sebuah bisnis. Anda diminta untuk melakukan analisa terhadap nama bisnisnya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital. Websitenya lspdigital.id, Instagramnya lsp.td, FB-nya lsptd, YouTube-nya lsp Teknologi Digital. Dari sini ada pertanyaan, 6 pertanyaan. Oke. Kita mulai dari nomor 1, dari website LSPTD, kata kunci apa yang dipakai? Kita disuruh menganalisa kata kunci yang ada di websitenya LSP atau yang dipakai LSP. Oke. Kata kunci sudah paham ya ini ya Mas Marco ya? Kata kunci itu apa? Iya, Kak. Kenapa, Pak? Kata kunci itu apa sudah paham ya di sini ya? Paham, paham ya. Heeh. Oke. Jadi kita disuruh menganalisa kata kunci yang digunakan. Oke, Hmm. caranya cukup mudah. Buka dulu websitenya. Nah, ini websitenya. Bentar, saya sambil buka sekalian ya. Oke, sambil praktek. Jadi kalau ada kendala bisa langsung tanyakan. Ini yang biodata ya, Mas ya? Bukan, yang asesmen bisnis. Asesmen bisnis ya? Ya, Oke. Ini baru bisa kebuka soal laptop saya. oke. Oke. Terus buka yang mana? Buka websitenya. Itu kan sudah ada tuh websitenya. lspdigital.id. Ya. Oh, dipencet itu ya. Oke. Nah, diklik aja. Sebentar saya. Heeh. Oke, untuk melihat kata kunci yang ada di website ini, sudah tampil? Sebentar. Ini sambil saya. Sudah tampil, Mas. Oke, tampilannya sama ya di sini ya, sama yang di share screen sama punya saya, sama Oh, ya. sama, sama. Sama ya, sama. Oke.
Di sini klik kanan untuk melihat kata kunci, itu klik kanan, pilih view page source atau CTRL plus U. Nah, nanti akan diarahkan ke coding atau HTML-nya. Oke, terus Ctrl F, CTRL plus huruf F, kita munculkan tombol search. Ctrl F, kita ketikkan keyword. Jadi gimana Mas? Sorry, ketik kanan, habis itu Muncul mencet HTML, codingan, eh, inspect ya? bukan, view page source. Oh, view, iya sudah. View page source, sudah muncul. Sudah muncul. Terus CTRL plus F, false. Kon- Ctrl plus F. Kalau kalau pakai Mac, tulisannya apa Mas? Oh, itu pakai Mac ya? Iya. View page source-nya muncul gak itu? View page sudah muncul, sudah ketemu kayak kakak coding-coding gitu. Hmm, coba langsung ketikkan keyword apa kalau pet itu common. Ketik apa? Common sama huruf F. Apa itu? Common F apa Common Common F F. ya? Ah, common F. Muncul nggak search-nya? Oh iya, muncul search-nya. Keyword ya. Ya, keyword. Keyword. Udah ketemu keyword. Keywordnya udah ketemu ya? Ketemu Lah, keywords. itu adalah LSP Teknologi Digital, Digital Marketing, BNSP, Sertifikasi Digital Marketing, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan ICT Project Manager. Jadi itu adalah kata kunci yang digunakan website LSP. Jadi Oh, ya, LS, LSP Teknologi Digital, Digital Marketing, BNSP itu ya. ya benar. Itu adalah Berarti saya screenshot ya. itu Apa adalah nggak perlu? gimana? Saya perlu screenshot apa nggak? Screenshot ini. Oh iya, saya screenshot ya. Keywordnya. Oke. Sudah. Jadi inilah kata kunci yang digunakan. Nah, untuk Hmm. memasukkan kata kunci di sini di dalam websitenya eh, itu harus ke websitenya, ke dalam websitenya. Nanti ada pertemuan website bisa ditanyakan atau Hmm. memasukkan kata kunci di dalam websitenya. Oke. Ini bertujuan agar website dia itu dikenal dengan kata seperti ini, seperti kata kunci yang digunakan. Hmm. Dan dia pun juga tiap postingan pasti akan menggunakan kata kunci dia, karena kata kunci ini fungsinya untuk membranding, untuk memperkenalkan produk dia atau website dia, toko dia. Hmm. Oke. Pada saat di search di Google gitu nulis LSP Teknologi Digital itu nanti keluar Ya, gitu ya. benar. SEO-nya keluar dia. Jadi salah satu SEO itu menanamkan kata kunci di dalam websitenya. Itu salah satu. Hmm. Oke. Oke, jadi ini jawabannya sudah ketemu. Kita tinggal print screen, kita masukkan ke sini. Nah, oke. Kita masukkan soalnya dulu. Oke, jadi nanti seperti ini.
jawabannya. Hmm. Ini ngisinya di mana, Kak? Di Microsoft Word atau apa? Ya, di Word dulu. Oh, tadi sambil saya kerjain ya. Oke, boleh. Cuman ditulis jawabannya atau di copy paste pertanyaannya juga, Kak? Copy paste pertanyaannya juga. Oke, ya. Nomor satu sudah selesai, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan enggak nih kata Iya. kunci? Mudah ya. Jadi Nggak nanti ada, udah Mas ngerti Marco caranya. bisa nyari kompetitornya atau kompetitor ya, benar ya, Hmm. kompetitor produknya bisa di Hmm. analisa nih, bisa di riset kata kunci yang digunakan di websitenya kompetitor itu seperti apa. Kalau mau kepo-kepo bisa seperti itu caranya. Oh, gitu ya caranya. Oke, Ya, makasih. Oh. oke. Hmm. Terus selanjutnya di nomor 2, kata kunci apa yang Nomor paling dua. banyak mendatangkan traffic sertakan dengan volume data pencarian dan wilayah pencarian terbanyak. Oke. Untuk mendatangkan traffic berarti yang berkunjung di websitenya LSP. Orang-orang berkunjung di websitenya LSP itu menggunakan kata kunci apa? Itu bisa dilihat. Yang Hmm. diketikkan di Google untuk mengakses LSP itu bisa kita lihat dengan cara menggunakan Uber Suggest. Suggest. Bentar. Yang tadi tidak boleh saya tutup ya, Mas ya? Nggak usah, jangan dulu aja. Uber Suggest. Oke. Uh, ini nelpatel.com. Uber Suggest. Nel Patel. Uber Suggest. Nah, ini tampilannya. Bentar, belum. Kayaknya lebih gampang aku yang Zoom ini aku masuk lewat handphone ya, Kak ya, supaya aku nggak usah ganti-ganti slide ya. Iya, dibalik ya. Yang Zoom, yang HP, terus yang laptop buat Ngerjain yang ngerjain. laptop. Nah, Oke. Recording in progress. Oke, sudah. Ini aku live ya. ya. Ya, ya, ya. Oke, Uber Suggest. Sebentar lagi nyari. Kalau muncul seperti ini, when more show traffic, di close saja. Oh, sebentar.
Ini Nel, lo kok hilang? Oh ini Nel Patel. Nah, sudah Nel Patel. Bentar verify. Nggak usah bikin account, nggak usah ya kak ya. Ini check-in dulu. Sign in dulu. Sign in dulu ya. Sign in. Sign in terus continue with Google. Langsung continue with Google aja. Mm-mm. Nah, ini akan otomatis sudah terdaftar. Oke. Oke, jadi kita untuk mengakses Uber saja secara gratis itu harus sign in dulu, terus baru kita bisa mengaksesnya. Tapi dibatasi dengan pemakaian 3 kali pencarian. Itu untuk Mm-mm. versi gratisnya. Oke. Nah, di sini berarti di soal nomor 2 itu kita harus mencari 3 jawaban. Yang pertama adalah traffic tertinggi, Mm-mm. volume data pencarian, dan wilayah pencarian. Mm-mm. Untuk ini kita masukkan ke traffic estimasi di Uber Suggest, fitur sebelah kiri. Bentar. Traffic estimasi. Traffic overview. Masukkan alamat yang mau kita analisa. Di sini kita diminta untuk menganalisa websitenya lspdigital.id. Kita Mm-mm. masukkan seperti ini. Kak, ini aku nanti ngerjainnya belakangan aja ya, terakhir aja ya, karena ini laptop saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti saya bisa ngerjain diri. Ini sekarang saya record. Oke, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Mm-mm. Supaya cepet juga. Oke. Iya, oke. Lanjut, Kak. Nah, ini masukkan lspdigital.id di sini. Nah, Mm-mm. scroll paling bawah, kita akan melihat kata kunci yang sering digunakan untuk mengakses websitenya LSP. Mm-mm. Nah, scroll paling bawah ketemu namanya top SEO keyword. Mm-mm. Nah, di sini ada LSP, ada logo BNSP, sertifikasi Mm-mm. digital marketing, BNSP logo, Mm-mm. LSP digital, logo LSP dan seterusnya nih sampai bawah. Mm-mm. Di sini adalah kata kunci yang sering digunakan nih. Terus di Oh, sini gitu. juga sudah ada tampil jumlah volumenya. Volume itu banyaknya orang yang mencari. Ah. Banyaknya orang yang mencari. Posisi itu posisi di sini, posisi 2 itu di sini. Ketika orang mengetikkan LSP di Google seperti ini, Mm-mm. Ya. LSP gini, itu posisi itu ini. Nah, posisi 1, posisi 2. Posisi itu. Oh, gitu. Oke, baik, baik. Nah, yang jumlah yang mengetikkan LSP di Google itu Mm-mm. ada 9.900 per bulannya. Oh, itu per bulan ya? Per bulan. Mm-mm. Amount. Oh iya, itu per month. Uh, terus di sini yang sudah masuk ke websitenya LSP itu ada 1.175. Jadi yang sudah masuk seperti ini, ngetikkan LSP terus klik di sini, itu ada 1.175. Mm-mm. Berarti jawabannya sudah ada semua ya di situ ya? Ada semua. Oke. Nah, Ha-ha. kita tinggal mencari wilayah aja. Ini tinggal kita screenshot, nanti kita screenshot. Nanti tinggal dimasukin ke yang ini ya? Apa? Benar, Di Word-nya ya? keywordnya. Oke, sudah Kak. Oke, kita masukkan. Traffic tertingginya berarti LSP ya, ini ya kata kunci LSP. Jadi orang Iya, mengakses websitenya LSP itu paling sering tulis LSP kunci gitu ya? LSP. Hmm. Traffic tertinggi
Mm-mm. Kata kunci LSP dengan jumlah volume 9.900. Oke. Nah, wilayah terbanyaknya di daerah. Nah, kita tinggal mencari wilayahnya nih. Di mana sih orang yang sering mengetikkan LSP di Google daerah mana? Mm-mm. Itu kita gunakan tools namanya Google Trend. Google Trend. Oke. Kita masukkan aja nih LSP, kata kunci LSP gitu ya. Kok belum berubah ininya Kak? Apa namanya? Screen-nya ya. Google Trend. Ini udah. Belum, ini tetap masih di Microsoft Word-nya. Hmm, bentar. Oke, sudah berubah. Berarti ini Ya. tinggal ditulis LSP terus Explore ya. Iya bener. LSP, Explore, oke. Laptopnya udah bisa ya nih. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, dilanjutin terus aja. Ya Nanti aku Pak. kan bisa ngikuti hasil Oke. recordnya. Terus ini waktunya diganti minimal 12 bulan terakhir. Minimal ya. Oke. Diganti. Nah ini kita sudah ketemu kata kunci tertingginya. Kita tinggal cari daerahnya. Nah, kita scroll ke bawah. Oh, Daerah yang sering mengetikkan kata kunci LSP di Google itu adalah daerah ibu kota Jakarta. Jakarta. Ya, udah benar. Oke. Di screenshot juga nggak perlu. Gimana? Screenshot nih? Di screenshot juga ya. Ya, Oke. screenshot, Sudah. masukkan ke Word-nya daerah ibu kota Jakarta. Oke. Nanti dirapikan aja ya. Ini contoh. Mm-mm. Nah, ini jawabannya. Dua, nanti tinggal copy paste soalnya di sini, terus ini jawabannya di sini. Oke, sudah. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, siapa saja kompetitor terkait kata kunci yang dipakai? Minimal 3 kata kunci. Tapi sebelum kompetitor saya mau jelaskan Uber Digest dulu ya. Saya jelaskan semua dulu ya. Iya. Dan Uber Digest. Oke. Cara membaca Uber Digest. Di sini ada traffic dari LSP digital. Mm-mm. Ini ada traffic organik dan paid. Paid itu yang berbayar. Di sini LSP trafficnya organik ya. Dia Nggak tidak promosi ya? ya, benar. Nggak promosi di Google Ads. Iya, baik. Google Ads. Heeh. Di sini 7.649 dan organic keywordnya itu ada 1.882. Mm-mm. Organic keyword itu maksudnya dia ngetikkan langsung di Google, di pencarian Google, organik sini. Seperti tadi, LSP gitu. Oke, baik. Nah, dia mengetikkannya seperti ini. Mm-mm. Itu termasuk organic keyword. Mm-mm. Tapi kalau dia lewat link langsung dari sini, lspdigital.id, dia tidak Mm-mm. terbaca. Oh, nggak terbaca. Nggak terbaca ke organic keyword. Oh, baik. Berarti cuma 2 itu aja ya caranya ya? Uh, Masukin oh, 3 berarti ya, sama berbayar ya? ya benar. Ini paid keywordnya juga ada. Tapi keduanya dia masuk Mm-mm. ke organic keyword. Ya, traffic organik sini. Entah mau dari kata kunci maupun dari share link atau backlink itu dia Mm-mm. langsung tapi kehitungnya di organik. Oh gitu, ya ya ya. Oke, tapi Berarti ini kalau orang yang langsung orang yang langsung ngetik lsp.com itu berarti 1882 kurangi 7649 itu. iya benar. Oke, heeh. Jadi yang sisanya ini adalah yang ngetik
dari domain. Biasanya yang seringnya backlink sih, dia langsung nge-link gitu. Iya, makanya ini yang organik sedikit ya. Eh, eh, Oke. Nah, ini backlinknya aja, ini backlink ada 8.771. Dan di sini ada domain authority-nya, skornya domain. Ini dari skor lspdigital.id nih. Nah, ini diskor oleh Google. Jadi yang penting untuk alamat website itu yang mudah dihafal aja sih sama orang-orang. Backlink itu apa, Kak? Backlink itu yang nge-link. Ada konten, terus Ya. ada garis birunya link. Heeh. Nah, itu Oke. adalah backlink. Oh, langsung mencet gitu. Kalau kita klik, kita langsung nge-link ke lspdigital.id itu. Contohnya mana ya? Yang biasa orang kirim link gitu ya. Ya, bener itu. Yang kadang buat apa namanya? Yang buat mencuri dananya orang tuh, Hmm. spam tuh. Hmm. Dia ngeklik link ya. Nah, biasanya di konten terus ada di ini. Nah, ini Oh, adalah situ ya. backlink. Kalau website mainnya di backlink itu, tapi kalau di sosmed biasanya pakainya tag ya, di tag gitu ya. Iya, di tag. Kalau di website pakainya backlink. Oke. Fungsinya sama sih, tujuannya sama untuk optimasi. Oke. Ah, orang-orang di sini sebanyak ini 7.649, dia itu paling sering aksesnya di sini. Ada Top SEO Page namanya. Halaman yang sering dikunjungi. Mm-mm. Nah, yang sering dikunjungi dari ini trafficnya ini. Itu Mm-mm. tertingginya ada di sini. Lembaga sertifikasi profesi LSP ini dia konten. Nah, di kontennya ini. Mm-mm. Ya ada di sini sih. Dia yang sering dikunjungi itu. Oh Sama iya iya. logo BNSP itu ada SVP-nya 2.940. Terus yang di logo BNSP ini ada 1.000 SVP, berarti dia sudah masuk ya, Mm-mm. sudah akses di situ. Dan seterusnya nih. Oke. Oke, itu untuk user saja. Terus dia mengakses dengan apa? Ini menggunakan kata kunci ini. Oh, ada penjelasannya juga ya. Ya, benar. Oke, paham. Paham ya? Berarti Oke, kalau saya mau ngecek website orang bisa juga ya, bisa Mas ya? banget, bisa banget. Untuk Oh, berarti menganalisa, mengeriset bisa. berarti misal kita kalau ada kompetitor gitu, kita bisa baca datanya mereka ya. Iya, benar. Oh, enak berarti ya. Oke, next ya. Kan online lebih enak ya. Kalau untuk baca data itu online lebih enak ketimbang kita kalau bisnis offline ya. Kita harus datang ke perusahaannya, kita harus tanya-tanya ke karyawannya atau tanya Hmm, ke pelanggannya. Kalau di online kita dimudahkan sama tool-toolsnya ini. Jadi iya 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 iya. Tapi ini banyak ya sebenarnya toolsnya ya. Tapi yang dipakai yang diajarin itu hari ini ya Kak ya. iya bener. Sebenarnya Oke. banyak-banyak cari di Google tuh banyak banget untuk tools di Tapi dari tool 1 sama tool 2 3 itu semua sama atau ada yang beda data yang dari dikasih? eh nggak jauh beda sih. Nggak Tapi ada jauh beda. perbedaan, nggak Kayak bisa pasti sama 100%. ya Oh gitu. benar. Oh, tapi real ya datanya ya. Real ini. Oh iya iya iya. Oke. Nggak real pun tapi ya paling selisih berapa persen lah, persentasenya nggak terlalu jauh banget gitu. Paham. Oke. Kalau real banget kayaknya nggak mungkin sih kalau real banget. Kalau real banget tuh mungkin kalau misal dari TikToknya sendiri kita Ya bener ngecek. kalau dari ngecek TikToknya kita sendiri. Tapi kan kita sendiri yang bisa ngecek. Iya, kita nggak Orang bisa cek lainnya punya nggak orang bisa. ya. Nggak bisa. Oke. Oke, kita Mm, lanjut ke nomor 3. Viewer saja sudah paham ya ini ya. Nanti Paham. fiturnya banyak banget bisa ini ada keyword research, nanti bisa menganalisa keywordnya bisa di situ. Terus backlink tadi. Nah, ini fiturnya sebelah kiri. Mm-mm. Paham. Oke.
Terus selanjutnya siapa saja kompetitor terkait kata kunci yang dipakai minimal 3 kata kunci. Ini kan kita sudah dapat kata kunci dari nomor 1 ini banyak ya. Kita Mm-mm. cari 3 aja. Masing-masing cukup kasih satu kompetitor. Caranya langsung ketikkan di Google. Mm-mm. Contoh LSP teknologi digital. Mm-mm. Di sini selain websitenya LSP yang Mm-mm. dimunculkan di Google itu adalah Mm-mm. semua kompetitor seperti ini. Di bawahnya. Dia Kemenperin, ya benar. Kebetulan kan dia di posisi 1 nih teratas nih. Mm-mm. Nah, jadi yang di bawahnya di nomor 2 itu dia adalah kompetitornya. Mm-mm. Nah, itu tinggal di screenshot, Mm-mm. kita masukkan di jawabannya. Baik. Ini kata kunci LSP. Kompetitor. Nah, Mm-mm. cukup seperti ini aja. Nanti saya juga cari di bawah-bawahnya ya. Iya, benar. 3 ya. Ini kan saya 3. cuma satu, benar. Ya, oke. Heeh. Kasih link dulu ya. Ini diklik dulu linknya, Mm-mm. terus di copy di Oh, sini. dikasih link juga. Oh, oke. Link yang ada di nomor 2 ya, di posisi 2 ya. Mm-mm. Nah, seperti ini. Oke. Terus ini satu ya. Mm-mm. Di sini, terus di sini kayak 3 ya. Mm-mm. Udah ya. Oke, udah itu aja. Mudah ya. Oke. Mudah. Sekarang lanjut ke nomor 4 ya. Oke, ini 4 yang agak ribet nih. Mm-mm. Apa kelebihan dan kekurangan LSPTD dari kata kunci tersebut? Nah, kita diminta untuk menyimpulkan kata kunci yang Mm-mm. digunakan LSP. Kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, di sini kan ada banyak ya kata kuncinya. Kita ambil aja satu ya kata kuncinya. Mm-mm. Kita ambil, coba kita analisa yang ini aja. Yang peringkat 1 nih, LSP. Kata kunci Mm-mm. LSP. Kenapa dia bisa bagus? Nah, kita riset kelebihan dan kekurangannya. Mm-mm. Oke, bentar. Untuk meriset kata kunci itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di sini yang pertama ada volume pencarian. Mm-mm. Volume pencarian tuh kalau jumlah volumenya orang yang mencari setiap bulannya itu di bawah 200 itu sangat jelek. Mm-mm. Terus 200 sampai 1000 itu cukup bagus, di atas 1000 kayak LSP tadi 9900 itu sangat bagus. Nah, tren pencarian di Google itu grafiknya, nah, di sini itu cukup bagus ya. Setiap waktu dalam 12 bulan terakhir tuh ada yang mengetikkan di Google terus. Berarti kalau kita bisnis kita atau konten kita menggunakan kata kunci LSP itu kemungkinan banyak tampil ya atau dicari orang. Mm-mm. Itu dari trennya. Terus untuk tingkat persaingan, nah ini atau KDR, KGR, keyword golden ratio itu ada, itu di bawah 1 itu bagus. Hasil hasil dari rumus all entitle dibagi volume pencarian. Nah, nanti all entitle kita cari
Terus yang kedua ada biaya beriklan. Itu kalau biaya beriklan tuh ada standarnya. Kita langsung cari di Google juga ada nanti. Terus selanjutnya ada kompetitor. Nah, kompetitor yang tadi yang kita research, dia itu termasuk eh, pengunjungnya banyak atau enggak, kompetitor dengan website terbesar atau tidak. Mm-mm. Jadi kalau website terbesar kan kita susah nih untuk bersaing dengan website besar. Mm-mm. Kita bisa riset, kita lihat jumlah pengunjungnya berapa. Yang pertama tadi jumlah volume ya. Nanti bisa langsung diginikan aja. Kesimpulan kata kunci LSP. Oke. Kita buat tabel aja. Kata Sebentar, saya juga sekalian bikin table ya, Kak. Ini mana caranya gimana ini? Kolom. insert table Oh, 36. ya. Label Sebentar, insert. Yang mana ya? Sebentar. Ini yang mana, Kak? Kelihatan nggak? kelihatan. Mana? Kok nggak ada punya saya? Yang insert atas, yang insert Oh, insert. Ini insert. table Ya. nggak ada. Sebentar. Table ada. Ah, Table ah, new. ya 3. new. Oke, Buat sudah. berdiri. Sudah. 36. Ke bawahnya 6. 36. Bawahnya 6. 456. Loh. Se- Ulang. Ctrl Z. Bisa. Bentar. 36. Udah, Kak. Udah. Oke. Di sini ada kategori, kelebihan, terus kekurangan. Kak, Atasnya ada kesimpulan kata kunci LSP. simpulan kata kunci. Oh, sudah. Kelebihan, kekurangan. Oke. Yang pertama tadi dari jumlah volume. Volume pencarian. Tadi ada LSP berapa? 9.900 ya? Iya, Ini masuk kelebihan nih. kelebihan. Oke, berdasarkan data human. Data user suggest jumlahnya, Jumlah volume volume. kata kunci LSP mencapai 9.900, tergolong sangat bagus. Oke, sudah. Terus untuk tren pencarian tadi cukup bagus juga ya, dalam waktu 1 tahun terakhir. Heeh. Tren kata kunci LSP cukup bagus di setiap waktu ada yang mencari kata kunci. Oke, sudah, Kak. Oke, di sini tingkat persaingan nih. Volumenya sudah dapat ya. Di sini ada rumus all in title dibagi jumlah volume. Nah, volumenya sudah ketemu, kita mencari all in title-nya. Heeh. Yang kita ketikkan aja di Google, Heeh. all in title, all in title T2 LSP. Nah, di sini ya. Hmm. Jadi tanpa spasi,
all in title, titik duanya juga tanpa spasi, ini saya besarkan. Terus Oh. kata kunci. Nah, kata kuncinya di sini LSP. Nah, berarti all in title titik 2 LSP. Apa Altin title itu, Kak? Di sini ada alat, Heeh. diklik, nah nanti akan muncul nih. Dengan all in title, Google memunculkan sekitar 780.000 hasil. Oke. Dalam waktu 0, jadi piala itu Google itu ada 7 khusus untuk yang akan dahulu. Putus-putus, Kak. Tuh. Cek, cek, halo? Iya, Kak. Sudah terdengar Putus ya? suaranya? Sudah masuk? Dengar, dengar, dengar. Bentar nih, jaringannya nggak Sudah, stabil nih. Oke, sudah lancar. udah lancar ya? Oke. Oke, jadi munculkan alat, diklik Hmm. alatnya. Jadi Google Hmm. memunculkan kata kunci LSP yang sudah difilter dengan all in title itu ada 780.000 hasil dalam waktu 0,50 detik. Jadi Hmm. yang sudah ada di Google Content dengan menggunakan kata kunci LSP itu ada 780.000. Di screenshot deh ini, Kak ya. Nggak usah, ini kita hitung aja. Windows R, kalkulator, nanti di screenshot sih bakalnya. Tapi kita screenshotnya harus tampilkan kalkulator dulu. Jadi kita hitung dulu. 788 all in total 80.000 ya. Dibagi 9.900. Oke. Di sini hasilnya adalah 78,7. Kak, tapi kalkulatorku kayak gini. Nggak kelihatan ininya, apa yang dihitung. Nggak Boleh tak kelihatan. screenshot punya kakak nggak? Boleh, Boleh ya? boleh. Saya bentar. Oke. Ah, Sudah? Sudah. oke, sudah ya. Ini Ya, boleh sih. apa ya? Untuk KGR sendiri di sini ya. KGR, Kirkwood Golden Ratio. Hmm. Jadi paling bagus itu, bentar. Nah ini. Coba gambar. Hmm.
Jadi hasil di bawah 0,25, hasil pembagian all in total dibagi volume itu sangat bagus. Hmm. Nah, kalau 0,25 sampai 1 itu cukup bagus, dan di bawah di atas 1 ya, Hmm. itu sangat kurang ya, atau sangat sulit untuk bersaing di posisi 1 Google. Hmm. Jadi fungsi dari kita menyimpulkan kata kunci itu bagaimana kata kunci tersebut bisa bekerja tidak di Google, atau bisa konten kita bisa di posisi 1. Hmm. Jadi kalau hasilnya di atas 1 itu kemungkinan sulit banget untuk kita bersaing di halaman 1. Ya. Berarti ini kita tadi, Berarti hasilnya kan 78. ya, Nah, bagus ya berarti ya. berarti kekurangan ya. Kekurangan. Iya benar, kekurangan. Nah, dari hasil rumus all in title dibagi volume pencarian adalah 78,8. Adalah 78,8 menunjukkan hasil Yang sangat sulit untuk bersaing di 10 posisi teratas atau halaman 1 Google. Jadi setiap halaman Google itu ada 10 posisi. Nah, 10 ya. 10 posisi. 10 konten yang ditampilkan tiap halaman. Mm-mm. Oke. Jadi kalau di Google itu FYP-nya itu harus di halaman 1. Karena kalau di halaman 2, 3 dan seterusnya itu Jarang. ya benar. Jarang yang mengakses di sana. Mm-mm. Oke. Oke. Terus selanjutnya dari tren ya tadi ya. Tren. Tren sudah. Dari biaya iklan. Biaya iklan. Oke, biaya iklan. Oke. Kelebihan ya kalau biaya iklan ya harusnya ya. Bentar, kita cek dulu biaya iklannya berapa. Kita bisa cek dari Uber Suggest. Mm-mm. 0. Oh, udah dicek ya, Nol ya? Enggak kan tadi kan nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya? Bukan. Kita masuk aja langsung ke LSP ini, kita Mm-mm. klik. Nah, nanti akan ada overview dari LSP ini. Nah, ini Mm-mm. ada biaya iklannya adalah 2.926 per klik. Mm-mm. Kita coba research di sini. Rata-rata orang beriklan di Google-nya Indonesia itu berapa? Nah ini, CPC-nya kalau orang rata-rata orang beriklan di Google itu Mm-mm. dia 800 per klik. Mm-mm. Dengan tarif tuh 800 per klik. Lah sedangkan di sini tarifnya itu ada 2.900. Mahal berarti ya. Berarti kalau mau beriklan di sini mahal. Menggunakan kata kunci itu mahal. Mm-mm. Berarti kekurangan ya. Ya benar. Harga biaya iklan. Biaya iklan Eh, sampai 2.900 berapa tadi mm-mm. per klik, termasuk mahal Mm-mm. dengan rata-rata orang beriklan 800
Klik. Oke. Terus selanjutnya adalah kompetitor. Sudah. Oke. Untuk kompetitor kita cari dulu kompetitornya. LSP ya. Kita cari dulu LSP kompetitornya. Ini ya, bnsp.co.id. Oke. Oke, kompetitor ya. Kita search di sini di Uber. traffic, di Uber. Traffic overview. Ini BNSP, ini ada historinya. bnsp.co.id. Kita cari tahu nih seberapa besar pengunjungnya. Oh, ternyata lebih Banyak sekali. iya, 91.000. Tapi dia nggak mesti dia di paling atas ya. Iya, tapi dia pengunjungnya banyak. Berarti kan dia menggambarkan website yang besar, website yang aktif ya. Jadi untuk bersaing kan juga ketat ya, susah gitu. Beda kalau websitenya itu kecil atau tidak ada pengunjungnya. Untuk bersaing aja langsung. Kita membuat konten A itu bakalan yang dikunjungi orang itu bakal konten kita. Karena website yang kecil itu pengunjungnya sedikit kan, kurang diminati pasti. Kalau di sini berarti masuk kekurangan nih. Kekurangan buat LSP ya. Iya toh, buat LSP. Karena di sini salah satu kompetitor halaman satu Google. Salah satu kompetitor halaman satu Google Mencapai. bukan web. Salah satu kompetitor halaman satu Google termasuk website dengan traffic tinggi atau bisa dibilang website besar. Oke. Nah, jadi LSP itu ini ya, dia yang nyari banyak, kata kuncinya itu yang nyari banyak, trennya juga bagus. Tapi kalau kita mau pakai di situ itu ini sangat susah ya, untuk biaya iklan mahal, persaingan juga tinggi, terus tingkat persaingannya tinggi banget di sana ya. Kompetitornya juga besar-besar di situ websitenya. Jadi kalau mau pakai kata kunci LSP harus pikir-pikir dulu untuk website yang baru merintis ya. Itu harus pikir-pikir dulu. Nah, nanti bisa diterapkan untuk bisnisnya Mas Marco ini. Cari kata kuncinya. Terus kalau mau ini tujuannya adalah untuk nanti kita beriklan atau berkonten di situ, membuat konten untuk kata kunci LSP. Kan ada tuh iklan di Google Ads, itu kan pasti masukkan kata kunci. Enggak cuma di Google Ads sih, di Shopee juga kita harus masukkan kata kunci. Iya, paham. Nah, kata kunci yang tepat itu salah satu pendukung untuk konten kita agar dibaca orang atau FYP lah gitu. Oke, sekarang nomor 5, nanti ini tinggal screenshot data-datanya aja ya. Contoh ini screenshot ini langsung aja lah. Screenshot. Oke, sudah. Data traffic dari kompetitor kita screenshot, tempelkan langsung. Terus tinggal kita kasih bukti data-datanya aja. Ini ya Google Trend tadi.
Google Trend, terus all in title ini tadi ya. Mm-mm. Ini screenshot. Terus terakhir biaya iklannya tadi. Nah, ini. Sudah. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa dirapikan. Kata-katanya boleh dirubah lagi sesuai datanya. Oke. Nomor 4 udah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ada yang ditanyakan nggak nih? Satu-satu. Sudah. Paham ya? Sudah. Ya. Selanjutnya nomor 5 adalah Bentar. Bandingkan tren dari kata kunci yang dipakai atau keyword yang terkait. Oh, kita tinggal bandingkan aja nih. Nah, trennya ya. Pakai Google Trend, kita masukkan kata kunci yang digunakan satu-satu. Oh, dimasukin jadi satu semua gitu, Mas? Ya, benar. Nah, diminta untuk yang dipakai, membandingkan tren yang dipakai. Kita masukkan aja satu-satu. Mm. Oke. Tren tertingginya dalam waktu 12 bulan terakhir pencarian di Google-nya Indonesia itu adalah digital marketing. Oke. Ini print screen. Screenshot ya? Ya, benar screenshot. Sebentar, saya belum screenshot tadi. Nggak kelihatan. Oh, screenshot dari layar sini ya. Mm-mm. Oke, sudah. Sub wilayah, oke. Nah, diagram batangnya tertinggi adalah yang merah ya, digital marketing ya. Iya, betul. Tinggal kasih kesimpulan aja tertinggi. Oke, kasih kesimpulan aja perbandingan tren kata kunci antara itu tadi dimasukkan semua ya. Terus tertinggi adalah
digital marketing. Sorry Mas, keputus tadi. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti Ya. tinggal dimasukkan kesimpulannya aja. Heeh. Perbandingan tren kata kunci antara tadi Heeh. tertinggi adalah digital marketing. Oke, baik. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6 atau sosial media. Untuk kata kunci website itu sudah selesai semua. Ya, Oke. Kita boleh close sih semua ini. sudah boleh ya. Udah boleh. Oke. Sekarang nomor 6. Baik. Karena nomor 6 ini sosial media. Heeh. Analisa LSPTD dari sosial media baik dari keyword atau hashtag yang dipakai juga dari sisi konten yang ada di masing-masing platform sosial medianya. Oke. Yang pertama kita analisa Instagramnya. Heeh. Instagramnya lsp.td ya. Kita cari engagementnya, Heeh. engagement rate itu menggunakan plank.com. Thanks. Thanks. Plank.com engagement calculator. Nah, ini atau Baik. sudah muncul sama? Sudah. Oke, kita masukkan Instagramnya lsp.td. Hmm. .td. Harus ini dulu ya Mas, harus login dulu ya. Nggak login bisa sih. Tapi kalau disuruh login ya tinggal login aja. Oke, heeh. Oke, muncul ya Muncul. engagementnya. Ya, Oke, itu jadi di screenshot ya. tapi ini lagi loading. Ini harusnya ada followersnya. Bentar, tak reload dulu. Di tempatnya Mas Marco ada itu enggak? Nggak bisa, masih masih loading. Loading ya sama ya. Di Hmm. sini harusnya ada followersnya, jumlah followers sama detail dari engagementnya. Hmm. Kalau kalau yang di sini aja nggak boleh dipakai. Yang nggak ada follower sama detail ininya. Ya ini nggak apa-apa ini. Tapi Bu. cara ngitungnya jumlah followersnya dia ada di sini. Bentar, Hmm. harus login ya. Tak login dulu lah. Oh, harus login ya Mas ya. Bentar, tak coba. Dia muncul enggak kalau login? Apa emang koneksinya ini?
Memang nggak ada ya Mas ya. Ya, emang nggak muncul ya. Tapi ini berubah 0,95 jadi 0,85. Oke, nggak apalah. Kita cari Instagramnya langsung aja. LSP Teknologi Digital kita buka. Sebelas ya, followersnya 11, Mm-mm. 11K. Ya. Oke, di sini adjustmentnya 0,85. Jadi Mm-mm. masih perlu adjustment, udah tahu ya Mas Marco ya. Ini ya, adjustment itu interaksi. Tahu ya. Heeh. Ya. Jadi like, comment, share, sama save. Nah, Mm-mm. jadi interaksinya di setiap postingannya itu Mm-mm. rata-ratanya 0,85%. Mm-mm. Untuk interaksi sendiri Mm-mm. itu ada standarnya untuk Mm-mm. Instagram. Jadi untuk follower 1K sampai 5K itu 6%. 6% Mm-mm. dari jumlah followersnya. Mm-mm. Jadi kalau 1K berarti 6%-nya sekitar 60. Itu minimal ada yang nge-like, ada yang komen tuh sekitar 60 orang. Total atau per akun nggak? Per postingan, ini per post. Ini Mm-mm. rata-rata per post. Mm-mm. Untuk konten paling bagus itu kalau ada interaksi 6%. Mm-mm. 6%. Itu di antara 1K sampai 5K. Mm-mm. Terus untuk 5K sampai 20K itu Mm-mm. 4,8%. Mm-mm. Jadi kalau 10.000 tadi ya, 10.000 minimal ada 400 interaksi. Mm-mm. 400 ya, benar ya. 10.000. 10.000 4%-nya minimal itu ada 400 interaksi. Jadi ada 400 nge-like. Setiap kali postingan paling bagus tuh ada yang nge-like 400. Mm-mm. Itu dikatakan sudah sesuai standar. Mm-mm. Terus 20K sampai 100K ada 5%, 100K sampai 1M itu 3,78%, di atas 1M itu 2,66%. Mm-mm. Berarti ini nggak sampai target ya? Iya, ini eh, belum sesuai ya, postingannya masih belum diminati, mungkin belum, kontennya Mm-mm. belum ada interaksinya. Mm-mm. Oke, itu analisa pertamanya untuk apa namanya, kita lihat engagement dari Instagramnya. Mm. Di sini tuh juga ada engagement dari TikTok juga. Eh, bentar. Engagement kalkulator TikTok ya, coba. Ini ratu FYP-nya Indonesia nih, Mm. Fujian. Bener gak sih? Bener. Kita lihat interaksinya dia. Setiap kali postingan pasti ada yang nge-like. Coba saya cekin nama akunnya ya. Oke. Titiknya I-nya 3 ya. Oh iya, I-nya 3, Fujian. Nah, dia followersnya nih harusnya kelihatan seperti ini. Nah, ini Mm-mm. 36M, engagementnya 3%. Rata-rata per like-nya, per postnya itu ada 1,1. Nah, Berat. dia di atas 1M itu harusnya 4, tapi dia sudah 3, itu pencapaian sudah 90%, itu dikatakan udah bagus banget. Mm-mm. Berarti Jadi kontennya menarik ya. ya bener, kontennya dia pas disukai followersnya, bahkan yang tidak followersnya juga
dia mungkin menyukainya. Mm-mm. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Terus selanjutnya kita lihat langsung ya, karena di sini tugasnya adalah keyword dan hashtag. Mm-mm. Kita langsung lihat postingannya aja. Karena untuk melihat hashtag dan keyword itu belum ada toolsnya. Kita secara manual aja. Mm. Kita lihat hashtagnya secara manual di postingan IG-nya. Oke. Untuk keyword tuh biasanya dijadikan judul atau 50 kata pertama. 50 kata pertama di caption. Itu pasti ada kata kunci yang disisipkan di situ. Kayak termasuk judul itu ya. Mm. Jadi ini untuk jawabannya ya. Tadi lupa. Bentar, bentar. Bentar, ngelupa screenshot. Ini screenshot aja, langsung masukkan ke jawaban nomor 6 Instagram. Oke, Instagram kasih 2 screenshot. Sama standarnya nih, yang dari 2025 ya. Udah. Oke. Terus dari konten ya, dari sisi kontennya kita ambil aja screenshot LSP. Kita cari yang ada, ini nggak ada rilis ya. Kalau Reels nggak bisa dibawa di ini ya, nggak tahu ya. Ini nggak ada rilis ya. Ini adanya video, tapi dia bukan nggak masuk ke. Oh itu Reels Pak, Reels di kiri. Ini aja di screenshot. Mm. Ini ya. Ini di screenshot saja. Dimasuk. Di screenshot ya. Sudah. Di screenshot. Mm. Terus di sini bisa kasih keywordnya. Keyword itu biasanya dibuat judul atau enggak 50 kata pertama Mm. di captionnya. Enggak jauh beda sama ini pentingnya sertifikasi. Kita masukkan aja keywordnya. Kita copy paste satu-satu. Kalau IG, kalau sosmed kelihatan semua ya. Dari caption sudah kelihatan ya sama hashtag. Mm. Lebih mudah lah kalau sosmed itu
Ini hashtag ya. Mm-mm. Oke. Ini captionnya ini dia masih masuk kan. Ketika kita sudah temukan kata kunci dia di website itu udah otomatis setiap kali postingan dimanapun yang dia gunakan itu pasti ada kata kuncinya, nggak jauh beda, Mm-mm. pasti berkaitan dengan itu. Oke, ah, udah ya, Udah, cukup gini aja. cukup ya. Oke. Selesai berarti ini ya. Belum, maksudnya Instagramnya, Oh, Facebook sekarang. ya Facebook. Hmm. Instagram cukup seperti ini. Biasanya kalau analisa konten itu atau postingan itu ada keyword, hashtag, terus lokasi, terus sama soundnya apa yang digunakan, terus filter, harusnya lebih lengkap. Tapi yang Mm-mm. diminta di sini di tugas apa namanya cukup hashtag dan keyword, jadi kita melengkapi hashtag dan keyword aja. Tapi sebenarnya kalau konten itu banyak sih yang harus dianalisa. Mm-mm. Termasuk musik kan sekarang juga pengaruh ya. Iya, pengaruh. Terus kalau di Facebook menggunakannya social blade, Social blade. socialblade.com. Mm-mm. Kita ganti Facebook, fiturnya yang di bawah sini ada YouTube, TikTok, Twitch, Facebook dan Instagram. Kita ganti Facebook, Facebooknya kita masukkan lsptd. LSP Teknologi Digital. Nah, oke, cukup ini aja. Untuk Facebook cukup ini. Karena Facebook itu sudah tersinkron dengan Instagram. Lengkap ya sudahnya. Oh, sudah ada semua. Oke. Ini tinggal screenshot aja ini. Udah Mm-mm. selesai sih. Untuk kontennya saya kira sama ya, sama Instagram ya. Mm-mm. Kan biasanya tersinkron di Meta. Kalau posting di Instagram nyambung ke ini ya. Heeh, dia sudah tersinkron. Jadi cukup lihat ini aja sih grade-nya. Ini karena halaman ya, yang dinilai halaman. Dan saya Mm-mm. juga belum menemukan tools yang apa namanya untuk Facebook Pro. Kita analisa di situ karena belum ada. Di Mm-mm. sini tugasnya juga Facebooknya masih halaman aja. Mm. Kan sekarang sudah ada Facebook Pro itu harus dianalisa. Kita menghasilkan cuan di Facebook Pro. Oke, selanjutnya YouTube. YouTube-nya sama pakai Social Blade. Mm-mm. Nah, YouTube kita masukkan YouTube channelnya LSP Teknologi Digital. Oke. Subscribe-nya 8.000, video view-nya 34.000, videonya ada 48 video, pembuatannya 5 Maret 2020, total grade-nya masih cemen. Di sini, ini monthly estimasi earning-nya itu rata-rata perkiraan ya, estimasi perkiraan pendapatan per bulannya kalau dimonetize
itu masih 0 sampai $1. Untuk 1 tahunnya $1 sampai $19. Asli dah nih, Kak. Iya, ini asli LSP. Dia Bukan sudah bisa. maksudku pendapatannya beneran segitu atau Ini estimasi kan 0 sampai $1. Heeh. Berarti kita kalau ngecek punya YouTuber gitu Bisa. beneran bisa kebaca realnya atau dia juga kurang ada bener. eh Kalau itu belum paham ya, tapi kalau di sini kan estimasi ya, masih estimasi, Mhm. perkiraan, kemungkinan perkiraan yang dinilai dari social bid. Oke, sudah. Oke, Screenshot ya. screenshot Mhm. 2 ya, screenshotnya berarti ya. Dua. Ini YouTube. Sudah. Oke, mau nyoba YouTube-nya Om Deddy ya. Om Deddy itu Mhm. YouTube-nya eh Deddy Deddy Corbuzier. Ini subscribe-nya 24M, video view-nya 7M ya ini ya, 7M. Videonya ada teruploadnya 1900, pembuatannya 2029, Desember 8, 2009. Nah, ini estimasi monthly earning-nya nih. Per bulannya tuh 17K, 17.000. Oke, kita kalkulator coba ya. Kepo-kepo dikit lah. Pinter dia Kak, dia 17 sampai 200 sulit kita apa namanya? Dapat 17 kali 16.000 ya. Heeh. Minimalnya itu ada penghasilannya tuh 272 juta Hmm. minimalnya. Itu kalau petah videonya Hmm? 279K kali 16.000. 4M. Itu kalau 4M petah. dalam Itu kalau sebulan. dalam sebulan tuh kalau petah videonya. Heeh. Tapi kalau enggak dia minimal itu 200 jutaan. Heeh. 200 jutaan. Ya sesuai dengan modalnya lah. Heeh. Oke. Oke. Jadi ini untuk Mas Marco bisa kalau mau jadi YouTuber bisa cari-cari nih referensi pendapatannya berapa boleh nih. Oke, next. Nih di kamar nih. Oke. Udah sih. Udah selesai ya? Udah Tugas ini selesai. Kak. Itu untuk tugas asesmen sampai YouTube ya terakhir tuh sudah. Ah, Oke, bisa saya, di save. saya save dulu, oke. Udah? Udah. Untuk asesmen sudah selesai untuk Hmm. analisa digital. Sekarang kita ke bisnisnya sendiri, nganalisa bisnisnya sendiri. Yaitu di bisnisku. Kalau bisnisku ini saya sudah punya formatnya sih, contohnya. Hmm. Bentar. Jadi seperti ini. Analisa data bisnisku. Ini nama tokonya Kampus Digital. Hmm. Terus produk yang dijual adalah pelatihan digital marketing. Hmm.
Nah, di sini saya sesuai dengan ini sih. Ya, Sesuai dengan mama enggak kayak mama pakai punya papa, mama bilang soalnya analisa data digital mencakup keyword yang dipakai, tren analisa, traffic di website dan sosial media. Mm-mm. Ya, jadi yang penting ada 4 yang ditentukan ini. Mm-mm. Oke, tadi kan sudah ya keyword yang dipakai, terus tren analisanya bagaimana, pakai Google Trend, terus traffic di website kita bisa lihat di insight-nya website, terus sosial media kita bisa pakai Plank. Jadi saya contohkan seperti ini. Oke. Kata kunci yang dipakai dan volume pencarian. Di sini kata kunci yang saya pakai adalah kampus digital. Di sini bebas, Mas Marco. Yang penting sesuai produknya, bisa menentukan sendiri. Terus Ini aku nggak boleh pakai kampus di digital juga, Kak. nggak boleh lah. Oh, berarti harus Harus nyari produknya, sendiri ya. harus produknya sendiri. Tapi kan saya belum ada websitenya, Kak. Besok. Yang ini nanti formatnya saya kirimkan. Mm-mm. Nanti besok kalau sudah ada website bisa dikerjakan. Mm-mm. Oke. Jadi ini volumenya ada 1000. Untuk volume itu bisa pakai Ahref ya. Ahref. Ahref keyword. Nah, keyword generator. Pakai di sini. Ini diganti dulu Indonesia. Jadi kalau pakai Uber Suggest kan terbatas 3 tadi ya pencarian ya. Mm-mm. Pakai Ahref ini bisa sampai 10 kalau nggak salah, 10 atau 12 ya. Oh, saya yang tadi sudah habis ya. Contoh pelatihan digital marketing nih di Indonesia, jangan lupa negaranya diganti, terus find keyword. Nanti akan memunculkan jumlah volumenya. Nah, yang membedakan antara Ahref sama tools yang lain atau Uber Suggest tadi itu ini. Untuk Ahref itu angkanya lebih diglobalkan. Mm-mm. Di atas 1000 gitu. Tapi nggak dijelasin ya. Ya benar, kurang jelas. Nah di sini langsung aja, nggak apa-apa. Nah terus juga ada rekomendasi juga nih buat kata kunci yang lain. Nih. Jadi selain pelatihan digital marketing, orang ngetikkan di Google itu ada yang ngetikkan pelatihan digital marketing gratis, pelatihan digital marketing BNSP, Bandung, itu juga jumlah volumenya sudah ada. Nah, ini untuk keperluan tadi beriklan atau untuk pembuatan konten. Jadi di sini Arif 20.000 bisa nih. nanti bisa dimasukkan datanya, kata kunci yang digunakan apa saja. Terus masukkan datanya dari Arif ini, screenshotnya. Mm-mm. Nah, udah itu nomor 1. Nomor 2 traffic websitenya itu masuk ke statistik. Besok pembuatan website masuk ke statistik, nanti ada ini sorotannya ini. Oh, berarti saya harus bikin website yang di WordPress itu ya? Iya benar. Bentar, saya catat supaya nggak lupa. WordPress. Bikin WordPress ya? Iya. Terus nanti masukin kategorinya di mana, Kak? Kategori apa? Itu yang apa namanya keyword-keywordnya? Itu besok sekalian. Oh, di pelajaran besok? Oh, berarti ini besok aku bikin sekalian bareng sama ini ya? Iya. Oke. Ini buatnya di Word aja. Kalau yang analisa data bisnisku buatnya di Word. Tapi kalau mau langsung kata kunci yang digunakan tadi kan, yang di view page source itu, memasukkan kata kunci di dalam website itu besok sekalian membuat website sekalian. Oh gitu ya. Jadi membranding dengan kata kunci yang mau digunakan. Berarti ini tugas untuk besok berarti ya, bener ya? Heeh. Oke. Next. Oke.
Terus kompetitornya. Nah, Ya wes, emang belajar. nomor 3 ada kompetitornya. Kompetitornya sama ya, Mm-mm. kayak di nomor 3 di asesmen bisnis. Intinya itu cara dan soalnya itu sama dengan di asesmen bisnis, tapi menggunakan produknya Mas Marco masing-masing nih. Oke, paham. Oke, dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan kata kunci. Di sini saya menyimpulkan kata kunci pelatihan digital marketing. Hmm. Ini untuk hasilnya. Hmm. Terus ini datanya. Nah, ini volume dan biaya iklan, hasil tingkat persaingannya, tren pencariannya, bisa riset semua. Berarti yang ini tugas yang nomor 2 ini besok baru bisa dikerjain setelah selesai ini ya Kak ya? Buat Apa website namanya? tadi. Bikin website itu ya? Tapi mau dicicil dulu yang menggunakan kata kunci dulu gak apa-apa. Itu kan ini aja kan. Yang yang nggak bisa dikerjakan cuma di traffic websitenya. Yang lainnya bisa dikerjakan langsung boleh. Oh, berarti kata kunci saya pikir dulu mau ditulis kapan, besok tinggal Bener, dimasukin ya? bener. Oke. Dimasukkan di sini semua kata kuncinya. Mm-mm. Kita riset dulu kata kuncinya, terus besok Mm-mm. baru dimasukkan di apa namanya di website. Dan Mm-mm. dimasukkan di Instagram juga. Ini trennya ya. Trennya kita Mm-mm. bandingkan aja semua. Mm-mm. Nah, nih. Terus untuk traffic sosial medianya ini pakai Plank sama pakai dashboard profesionalnya di Hmm. website itu kan ada. Ada benar. Nah, itu ditampilkan dua. Terus dikasih hasil analisanya. Jumlah Mm-mm. followernya masih rendah, engagement rate-nya masih belum sesuai standar. Nah, Mm. oke, nanti ini saya share. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan untuk analisa digital? Oh, nggak ada. Oke. Apa mau riset produknya boleh? Riset produk apa Pak maksudnya Pak? Produknya Mas Marco maksudnya. Oh, boleh sekalian ya. Iya. Supaya besok nggak bingung aku. Oke. Riset. Produknya apa Ris, ini? baju, Baju. baju kaos gitu, baju kaos kemeja gitu, kaos gitu ya. Kita riset dulu ya. Hmm. Kita riset di tren dulu. Retail ya. Retail Pak. Yang ngetikkan baju, kaos, Kaos, kemeja, kemeja. celana pendek. Berapa Oh, Pak? itu Butuh berapa? bentar. Ini mau saya risetkan trennya dulu. Antara baju, kaos, kemeja itu yang ngetikkan di Google itu paling banyak baju. Hmm. Itu kalau membuat kata kunci yang berkaitan dengan baju ya. Itu banyak Hmm. banget nih. Oke. Oke, kalau kemeja itu bisa kemejanya apa aja ya? Kemeja biasa ada, kemeja koko ada, kemeja Pria. kemeja pria sama wanita ada Pak. Kemeja Mm-mm. pria. Hmm. Salah buka. Kemeja wanita. Kita lihat trennya dulu di Google nih. Mm-mm. Baju paling kemeja paling tinggi ya.
Soalnya global mungkin ya Pak, kemeja Pak. Kemeja kan bisa cowok cewek. Kalau kemeja pria khusus cowok, kemeja wanita khusus cewek ya. Oke, berarti trennya tapi kan ada di sini, ada yang mencari nih. Setiap waktu ada yang mencari itu. Mm-mm. Dalam waktu 5 tahun terakhir, ini ada puncak-puncaknya pasti ya. Mm-mm. Di 25 April sampai 2 sampai 8 Mei. Ini ada momen-momennya ya, kayak ada lebaran gitu ya. Iya Pak. Nah, bener dia naiknya tinggi. Kalau Mm-mm. pencarinya langsung tinggi banget. Di Google tuh Mel- pencarinya gini. Melunjak ya. Ya, terus volumenya sekarang banyaknya orang yang mencari kemeja. Kemeja sama hem tuh banyak mana ya? Oh, banyak kemeja. Tapi hem ya juga ada yang ngetikkan di Google tuh hem ada yang mencari. Iya ada Pak. Tapi masih banyak kan kemeja. Mungkin soalnya ini bahasanya lebih 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 nasional Bener. kemeja ya. Nah, untuk mencari kata kunci itu juga apa namanya? Kita pikirkan dari itu juga. Mm-mm. Bahasanya itu yang lebih dikenal tuh dengan bahasa apa gitu. Oh berarti kita harus banding-bandingin dulu ya Pak, baru kita pilih ya. Bener. Sandal sama eh serandal gitu ya. Kan ada yang ngetikkan serandal. Serandal gak ada. Sendal, Terus, sendal, oh sendal. iya sandal. Sandal sama sendal gitu ya. Heeh. Pasti banyak sandal ya. Bentar. Nggak bisa. Oh 5 tahun terakhir. Bentar. Oh iya. Ada. Sendal tapi juga ada yang Ada, nyari. iya. Mungkin orang yang mungkin yang agak-agak yang ini yang di luar kota gitu yang Iya agak bener. Agak kedesaan gitu ya. iya, heeh. Yang di daerah gitu kan. Yang Dia bahasanya nggak terlalu inilah, mm-mm, nggak terlalu formal. bener. Tapi kan kita ngonten dengan bahasa sendal juga berarti bisa karena Bisa, heeh. ada yang mencari. Tapi kayaknya mending sandal ya lebih banyak yang dicari ya, Pak ya. Eh, tapi gini, konsekuensinya kan kalau sandal banyak yang cari, tapi musuh kita juga Kompetitornya. banyak. Iya Heeh. bener. Mhm. Kita juga analisa di kompetitornya juga. Kalau di sini kan sama-sama ada yang mencari, ada yang mencari sandal sama sendal. Saya Tapi nggak ada sendal, Pak. iya maksudnya ini contohnya aja. Mhm. Oke. Nah, Mhm. untuk kemeja itu ini di atas 10.000 semua volumenya. Hmm, Bagus nih. 8 jam ya. Kemeja putih. Ini updatean terakhir, Mhm. terupdate. Kemeja pria tuh volumenya tinggi-tinggi di sini. Kemeja pria wanita itu Kalau di wanita atas. mungkin blus ya, Pak, bukan kemeja ya lebih rame ya. Tapi ini 10.000 di atas 10.000 sama. Hmm, Udah cukup bagus nih. Volumenya banyak. Kemeja flanel di atas 1.000 volumenya. kemeja taktikal. Mhm. Ini untuk referensi apa namanya buat konten ya atau Mhm. judul di Shopee kan bisa ya. Untuk Iya. Shopee sendiri itu juga ada kata kuncinya yang di riset itu juga lihat volumenya yang jualan berapa orang kan juga bisa ya di situ. Mhm. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nih. Sudah, Pak. Oke. Sudah ya, berarti sudah Hmm. paham. Nanti Mas Marco bisa coba riset-riset sendiri ya ini ya. Untuk tool-toolsnya sudah saya berikan semua. Iya, Pak. Kalau kurang apa namanya bisa cari referensi lain boleh silahkan Hmm. di
banyak banget toolsnya, banyak banget di Google tuh banyak banget. Apalagi sekarang ada AI, itu banyak banget. Nanti boleh di ini Pak, dikirimin contoh template-nya sama template-nya Pak. Boleh, nanti apa namanya, saya kirimi template jawaban sama apa namanya materinya. Oke ya Pak. Oke. Hah, sudah. Ini berarti nanti saya kerjain sendiri juga ya. Ya, benar. Nanti Heeh. template jawaban yang analisa data bisnisku nanti akan dikirim sama Mbak Dita. Oke. Heeh. Oke. Mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan untuk hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oh sudah selesai Pak. Yang lain nggak dikerjain? Eh itu nanti sama Mbak Dita ya, karena saya di analisa digital. Oh Bapak dua ini. Analisa digital. Untuk Oke. tugas lainnya nanti untuk website kan besok sama Mm-mm. Satria. Terus untuk product knowledge dan berarti yang kekurangannya nanti bisa koordinasi sama Mbak Dita. Ini asesor Randy Rahman optimasi bisnis. Ini hari ini atau bukan? eh itu asesor, jadi pengujinya nanti, Oh penguji. pengujinya itu. Oh berarti ini bukan tugas ya, bukan tugas yang harus saya selesaiin bukan ya? Bukan. Oke. Habis itu yang new assignment umpan balik dan catatan assessment ini? Iya, itu nanti sama Mbak Dita, nanti dipandu sama Mbak Dita. Oh ya sudah. Berarti ini dua sudah. Nanti biodata saya isi sendiri ya Pak ya. Iya, benar. Nanti Oke kurang baik. kalau optimasi bisnis itu kayaknya mudah sih, besok juga sih. Oh besok ya. Ini ada pembuatan website, terus posting di sosial media. Yang penting kata kuncinya sudah itu semua dulu yang dianalisa data digital tadi. Mm-mm. Nanti tinggal masukin, tinggal membuat akun bisnisnya, Oke. website dan sosial media. Oke baik Pak. Udah selesai Oke, Pak. itu ada lagi Udah cukup Pak. pertanyaan? Cukup. Makasih ya Oke, Pak ya. kurang lebih. Terima kasih.